بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد فنواصل كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Masih pembahasan qawaid fi sifatillah, kaidah pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan terakhir kita membahas kaidah yang ketiga. Yang keempat. Berarti ini salah nomor. Setelahnya keempat juga kan? Enggak, maksudnya salah nomor dicetakannya di sini. Kan kemarin yang keempat. Harusnya kelima. Sekarang kelima. Tapi di nomornya di sini ditulis yang keempat. Salah ketik. Salah nomor. Yang al-qaidah al-ula, kaidah yang pertama kemarin kita sebutkan bahwa sifat Allah yang ditetapkan bagi Allah adalah sifat sempurna, dan sifat yang dinafikan dari Allah adalah sifat yang kurang. Kemudian yang kedua, sifat Allah tauqifiyah. Sifat Allah tauqifiyah artinya menetapkan sifat itu untuk Allah maka membutuhkan dalil, tidak boleh melewati dalil. Kemudian yang ketiga, bab sifat awsa' min babil asma'. Makna bab tentang sifat lebih luas, artinya semua sifat, semua nama mengandung sifat, tapi tidak semua sifat boleh dijadikan nama bagi Allah. Dan sifat itu biasanya datang dalam bentuk masdar, kan gitu, dalam bentuk masdar atau dalam bentuk fi'il. Dalam bentuk masdar atau dalam bentuk fi'il. Taib. Kemudian yang keempat, sifat Allah terbagi menjadi dua, dzatiyah wa fi'liyah. Dzatiyah wa fi'liyah. Sebagian ulama di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan ada pembagian yang ketiga. Itulah yang dikatakan dzatiyah wa fi'liyah bi'tibaraini. Perbuatan dan dia dzatiyah apabila ditinjau dari dua sisi. Maka yang lebih tepat Allahu a'lam melihat dari dalil, yang lebih tepat pembagian sifat itu hanya dua. Imma dia sifat fi'liyah atau dia sifat dzatiyah. Imma dia sifat fi'liyah atau dia sifat dzatiyah. Ini yang lebih adbat, lebih dabt, lebih tepat. Kenapa? Karena sebagian ulama di antaranya Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika mencontohkan dzatiyah wa fi'liyah bi'tibaraini, kemudian beliau menyebutkan sifat al-kalam, sifat berbicara, maka kita katakan seluruh perbuatan Allah Jalla wa'ala, seluruh sifat fi'liyah sampai turunnya Allah ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, itu juga sifat dzatiyah apabila ditinjau dari disifatkannya Allah dengan sifat itu sejak zaman azali. Sejak zaman azali. Walaupun makanya kan dikatakan hadis dari sisi apa? Terjadinya. Dikatakan hadis dari sisi melakukannya Allah dengan perbuatan itu. Contohnya Allah, istiwanya Allah di atas arsy, meningginya Allah di atas arsy. Dan ketinggian Allah di atas arsy adalah ketinggian yang khusus, berkaitan dengan zat, kedekatannya Allah dengan arsy, meningginya Allah. Karena setelah Allah menciptakan arsy, Allah tidak langsung istiwa di atas arsy. Setelah Allah menciptakan arsy, tidak langsung Allah istiwa di atas arsy. Wadah. Apa dalilnya? Dalilnya hadis di Bukhari. Inna Allah qaddara maqadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Sesungguhnya Allah mentakdirkan segala sesuatu sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun, dan pada saat itu arsy Allah di atas air.
Tapi pada saat itu apakah Allah sudah istiwa di atas air, sudah istiwa di atas arsy? Al-jawabu la. Jawabannya tidak. Tapi bukan berarti ketika Allah belum istiwa di atas arsy berarti arsy itu lebih tinggi dari Allah. Allah tinggi di atas seluruh makhluk. Akan tetapi ketika Allah istiwa di atas arsy, posisi arsy itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah kita sebutkan, semua yang istiwa di atas sesuatu maka dia tinggi di atas sesuatu itu. Tapi tidak semua yang tinggi di atas sesuatu maka dia istiwa di atas sesuatu itu. Ini sudah kita sebutkan di kitab-kitab yang sebelumnya. Kullu man istawa ala syai' fahuwa 'alin 'alaihi wa laysa kullu man 'ala syai' fahuwa mustawin 'alaihi. Hadhihi al-qa'idah ma'rufa 'inda ahli al-'ilm. Naam. Makanya Allah Jalla wa ala istiwa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi. Thumma istawa 'alal arsy. Thumma yufidu at-ta'qib dalam bahasa Arab. Ada jedanya. Thumma, kemudian. Wadih. Makanya yang benar adalah pembagian sifat itu menjadi dua, zatiyah dan fi'liyah. Nah, fi'liyah ini ada kaedahnya dua kemarin kita sebutkan. Siapa yang masih ingat? Abu Darda. Naam, ahsant. Qadimatun nawu' wa hadithatul ahad. Ini dia kaidah dalam sifat perbuatan bagi Allah. Apa makna qadimatun nawu'? Tersifatkannya Allah dengan sifat itu sejak zaman azali. Tapi kapan Allah lakukan? Hadis, beregenerasi, mutajaddid kata para ulama. Contohnya sifat berbicara tadi kita sebutkan. Allah berbicara kepada pulpen, kepada qalam. Awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Kemudian Allah berbicara, berkata kepada al-qalam, uktub. Apakah sudah diciptakan Adam? Belum. Apakah sudah diciptakan Musa? Belum. Apakah sudah diciptakan Isa? Belum. Apakah sudah diciptakan manusia yang lain? Belum. Kemudian apa? Allah ciptakan makhluk dan seterusnya. Kemudian Allah berbicara dengan Nabi Musa, berbicara dengan Nabi Adam, kemudian berbicara dengan nabi-nabi yang lain. Wadih. Dan Allah juga berbicara dengan para malaikatnya. Disebutkan dalam hadis. Qala madza rabbukum? Qala al-haq. Disebutkan dalam hadis masyhur. Baik. Wa hadithatul ahad sudah kita fahami kejadiannya, maksudnya kapan Allah lakukan perbuatan itu dikatakan ahad. Ahad itu jamak dari ahadun, maksudnya rentang waktu, ditarik dari belakang sampai ke depan. Makanya orang-orang Asy'ariyah ketika mengatakan Allah disucikan dari waktu, maksudnya supaya Allah tidak melakukan apapun. Inilah tujuan mereka, inilah niat mereka ketika mengatakan Allah disucikan dari waktu atau Allah tidak diliputi dengan waktu. Supaya apa? Supaya Allah tidak melakukan apapun. Wa hadza batil la syakka fih. Baik, kemudian kita masuk yang keempat atau kaidah yang keempat atau yang kelima, afwan. Kaidah yang kelima, insyaallah nanti di cetakan berikutnya kita perbaiki. Nah, 5, 6, 7, 8. Baik. الصفات الفعلية تنقسم إلى صفات فعلية لازمة وصفات فعلية متعدية. Sifat fi'liyah Allah terbagi menjadi dua. Sifat fi'liyah terbagi menjadi dua. Ada yang dikatakan sifat fi'liyah lazimah. Apa makna lazim? La yata'allaq bi ghairihi, tidak berkaitan dengan pihak lain. Itu katakan lazim. Wa sifatun fi'liyah muta'addiyah. Dan sifat perbuatan yang berkaitan dengan
pihak lain atau dengan objek. Berkaitan dengan pihak lain lebih tepat diungkapkan daripada objek. Walaupun khilaf lafzi la ba's. Naam. Fa as-sifat al-fi'liyah al-lazimah, sifat fi'liyah yang lazim. Kalau bahasa Indonesia perbuatan itu terbagi menjadi dua, ya kan? Ada perbuatan apa? Yang membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan objek. Ya enggak? Ini kita fahami secara darurat. Artinya tidak membutuhkan dalil. Contohnya apa, Aba Ayyub? Perbuatan yang tidak membutuhkan objek. Bagi manusia lah kita fahami, karena perbuatan yang tidak membutuhkan objek. Aba Aqil. Naam. Naam, ahsant. Datang. Maka datang enggak ada objeknya. Kan gitu. Ja'a Zaidun. Budi datang atau Zaid datang. Kita fahami datang. Wadih. Tapi ketika perbuatan itu membutuhkan objek dan objek itu tidak disebutkan, ini kan menjadi tanda tanya. Misalnya memukul. Daraba Zaidun. Ini masih kurang. Zaid memukul. Taib, mukul apa? Apa faedah yang kami dapatkan ketika engkau mengkabarkan bahwa Zaid memukul? Kan gitu. Apa yang dia pukul? Berkaitan dengan apa? Dengan objek. Bisa dia memukul dirinya atau memukul orang lain. Nah, ini min babi taqribul faham. Taib. Kemudian penulis di sini menyebutkan Taib, kemarin kita lupa menyebutkan tentang masalah lafaz hadis. Kalimat hadis dalam bahasa Arab di antara kalimat yang mengandung banyak makna. Kalimat multi tafsir. Taib, catatkan di sini lafzul huduts awil hadis awil hawadits, di antara lafaz yang mujmal la budda min bayan al muradi bihi aw minhu. Yang pertama, hadis itu dalam bahasa Arab bisa jadi yang dimaksud dengan hadis adalah makhluk. Ini yang pertama. Kadang-kadang makna hadis dalam bahasa Arab adalah makhluk. Kemudian yang kedua, makna hadis atau huduts dikatakan ittisafu syai' bi syai', tersifatkannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tersifatkannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tersifatkannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini dikatakan juga hadis dalam bahasa Arab. Contohnya apa? Contohnya sifat berbicara pada anak kecil. Sebelumnya dia enggak mampu berbicara, tidak dikatakan mutakallim. Ketika dia berlatih, diajari, ditalqin, ya kan? Maka dia mampu mengucapkan lafaz itu dan dia memahami maknanya. Maka dikatakan dia mutakallim. Nah, tersifatkannya seorang anak kecil dengan sifat berbicara ini dikatakan hadis juga. Dikatakan aksi, terjadi. Nah, ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, makna hadis adalah at-tajaddud al-wuqu'i. At-tajaddud al-wuqu'i. Apa makna at-tajaddud al-wuqu'i? Artinya mengerjakan perbuatan fi waqtin dunal akhar. Mengerjakan perbuatan pada waktu, sebuah waktu tidak dengan waktu yang lain. Contohnya Allah Jalla wa'ala menciptakan makhluk, maka itu memiliki momen. Apa makna momen? Kejadian, ya kan? Dan kejadian itu memiliki waktu.
Kejadian itu memiliki waktu. Wadah. Nah, inilah yang kita maksud dengan Allah Jalla wa Ala, sifat fi'liyahnya hadithatul ahad. Ahad itu jamak, beregenerasi perbuatan Allah. Contohnya tadi malam Allah turun ke langit dunia ketika masuk sepertiga malam terakhir. Nanti malam begitu juga akan turun. Besok malam turun. Besoknya besok terus. Wadah. Begitu juga dengan berbicara. Allah berbicara kepada Nabi Musa, berbicara kepada Nabi Muhammad, berbicara kepada malaikat, berbicara kepada makhluk yang lain, berbicara kepada makhluk manusia nanti pada hari kiamat. Beregenerasi, tajaddud. Nah, makanya itulah yang di antara tafsir kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah di dalam aktivitas. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dipenuhi dengan aktivitas. Artinya mengijabah doa, menghidupkan, mematikan, mengazab, menghukum, mendatangkan ini, mendatangkan itu, menahan, memberi. Ada banyak aktivitas yang Allah lakukan. Fa'alul lima yurid. Ini menunjukkan sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak tersibukkan dengan makhluknya. Betapa banyak pun orang yang meminta, maka Allah tidak tersibukkan. La ya'uduhu hifdzuhuma. Tidak memberatkan Allah ketika menjaga langit dan bumi. Nah, qala hiya sifatul kamal al-khassa billahi ta'ala allati la tata'allaqu bil makhluq. Wa as-sifatul fi'liyah al-muta'addiyah hiya allati tata'allaqu bil makhluq. Nah, maka sifat lazimah fi'liyah lazimah, fi'il lazim dalam bahasa Indonesia apa diungkapkan ini? Perbuatan yang tidak membutuhkan objek. Ada nama khususnya enggak? Lupa nama bahasa Indonesia. Baqil. Baik. Maka dia adalah sifat sempurna yang berada pada zat Allah Jalla wa Ala, yang Allah lakukan, kan gitu. Tapi tidak berkaitan dengan pihak lain. Ini enggak berkaitan dengan makhluknya. Adapun sifat al-fi'liyah al-muta'addiyah, makanya ta'addi maknanya apa? Kaitannya dengan pihak lain. Yang berkaitan dengan makhluknya. Contohnya sifat Allah mengampuni. Maka sifat Allah mengampuni berkaitan dengan hambanya, kan gitu. Ada kaitannya dengan hamba yang diampuni. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, inna Allah ta'ala wasafa nafsahu bil af'al al-lazimah. Sesungguhnya Allah mensifatkan dirinya dengan perbuatan yang tidak berkaitan dengan pihak lain, yang enggak berkaitan dengan makhluk. Kal istiwa'i, seperti istiwa. Wal af'al al-muta'addiyah. Baik, bagaimana dengan istiwa? Apakah berkaitan dengan pihak lain? Makna tidak berkaitan dengan pihak lain bukanlah maknanya mutlak tidak ada kaitannya. Karena istawa ala berkaitan dengan arsy. Wah, tapi maksudnya berbeda dengan mengampuni, yang tidak bisa difahami mengampuni kecuali dengan ada yang diampuni. Wah, itu dia makna al-luzum wa ta'addi. Makanya kata di sini kan inna Allah ta'ala wasafa nafsahu bil af'alil lazimah kal istiwa. Contohnya istiwa. Istiwa ini secara asal memang dia fi'il lazim, tapi bukan berarti mutlak lazimnya itu tidak ada kaitannya. Sama seperti datang misalnya, apakah mutlak tidak ada kaitannya? Ya, ini ada kaitannya gitu. Contohnya kalau manusia datang kemana bisa ditanya. Makanya kata para ulama, ini pada manusia tentunya, ketika Zaid datang, ja'a Zaid ilal masjid atau ja'a Zaid al masjid. Maka masjid ini apa i'rabnya? Sebagian mengatakan dzarful makan, sebagian mengatakan maf'ul
maf'ulul makan. Ini dalam bahasa Arab tentunya yani khilaf la yakadu lafzi. Tapi yang jelas kita fahami bahwa perbuatan itu berkaitan dengan pihak lain. Tapi maksud ana secara zat perbuatan itu bisa kita fahami walaupun tanpa pihak lain. Nah, berbeda dengan maghfirah, mengampuni. Iya kan? Ketika mengampuni jelas ada kaitannya dengan yang diampuni. Menciptakan, ada enggak kaitannya dengan yang diciptakan? Jelas. Karena enggak mungkin ketika dikatakan misalnya dia menciptakan kemudian enggak ada yang diciptakannya. Nah, apakah dilakukannya perbuatan itu? Nah, Barehan. Dikatakan dia menciptakan tapi enggak ada ciptaannya. Enggak mungkin. Wadah. Insyaallah wadah. Baik, wabil af'al al-muta'addiyah. Maka Allah juga mensifatkan dirinya dengan sifat perbuatan yang berkaitan dengan pihak lain. Itu dia makna ta'addi. Kal khalqi wal fi'li. Al-muta'addi mustalzimun lil fi'li lazim. Seperti apa? Seperti al-khalq, yani menciptakan. Dan fi'il muta'addi mustalzimun lil fi'li lazim. Qala fa innal fi'la la budda lahu min fa'il. Dan perbuatan maka wajib memiliki yang melakukan, kan gitu, yang berbuat, fa'ilnya, subjeknya, ya enggak? Ada subjek, ada predikat dalam bahasa Arab, ada pelaku, ada pekerjaan, ada aktivitas, ada aksi. Sawa'un kana muta'addiyan ila maf'ulin aw lam yakun, yani baik itu berkaitan dengan objek, dengan pihak lain atau tidak berkaitan. Wal fa'ilu la budda lahu min fi'lin. Nah, subjek itu yang melakukan maka wajib memiliki perbuatan. Yani sesuatu yang dilakukannya. Ini sebenarnya ucapan itu saya yang diulang-ulang. Sawa'un kana fi'luhu muqtasiran alaihi am muta'addiyan ila ghairihi wal fi'lu al-muta'addi ila ghairihi la yata'adda hatta yaquma bi fa'ilihi. Baik perbuatan itu yakni difahami sebatas pada dirinya atau berkaitan dengan pihak lain. Dan fi'il, perbuatan yang berkaitan dengan pihak lain, la yata'adda hatta yaquma bi fa'ilihi, artinya tidak akan mungkin terjadi sampai terjadi pada yang melakukannya. Idza kana la budda lahu min al-fa'il. Wa hadha ma'lumun sam'an wa aqlan. Nah, makanya subhanallah, menjelaskan sesuatu yang sudah jelas itulah yang paling membuat buram. Yang jelas kita pahami ada subjek, ada predikat. Tamam? Kemudian sebagian sifat Allah ada yang berkaitan dengan objek. Ini dia, subjek, predikat, objek. Kadang-kadang sifat Allah subjek, predikat, tidak berkaitan dengan objek. Wadah? Nah. Qala wa qala aidan al-af'alul lazimah al-mudhaf ila rabb, perbuatan-perbuatan yang tidak berkaitan dengan objek yang disandarkan kepada ar-rabb, mithlu al-maji' wal ityan, seperti kedatangan Allah Jalla wa Ala, wal istiwa ila as-sama'id dunya wa 'ala al-arsy, wal af'al al-muta'addiyah. Maksudnya wal ityan ila sama'id dunya wal istiwa 'ala al-arsy, hakadha. Wadah? Adapun istiwa di atas arsy, di atas langit dunia, maka laisa lahu dalil, enggak ada dalilnya. Yang ada dalil istiwanya Allah di atas arsy. Naam. Wal af'al al-muta'addiyah, dan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan objek. Mislu al-khalq, lihat, seperti menciptakan. Menciptakan tidak mungkin difahami kecuali ada yang diciptakan. Ini yang dikatakan subjek, predikat, wajib objek. Naam, wajib objek. Karena enggak mungkin menciptakan tapi tidak ada yang diciptakan. Berarti enggak berbuat, berarti enggak menciptakan, ya kan? Wal ihsanu, kadzalik, ahsana yuhsinu. Ahsana yuhsinu.
yakni melakukan kebaikan kepada pihak lain atau memperbaiki, memberikan kebaikan. Wal adl, begitu juga keadilan, wa ghairu dzalik. Wa qala aidan, berkata juga Ibnu Taimiyah, min a'zamil usul ma'rifatul insan bima na'ata Allah bihi nafsahu min as-sifatil fi'liyah. Kata beliau, lihat nih, min a'zamil usul, di antara pondasi yang besar dalam agama, dalam tauhid, ketika seorang hamba mengenal apa yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat perbuatan. Ini yang diingkari orang-orang Asy'ariyah. Ini di antara pondasi Ahlus Sunnah, ketika orang Asy'ariyah mengingkari Allah melakukan perbuatan. Maka kata Ibnu Taimiyah, ini di antara pondasi terbesar. Na'ata artinya wasafa. An-na'at wal man'ud ini seingat ana istilah kufiyin, ahli Kufah. Wa sifatul wal mausuf ini istilah ahli Basrah, al-Basriyin. Maknanya sama. Kaqaulihi fi hadhihi surah, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat ini surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal. Wal khalqu madhkurun fi mawadhi'a katsiratin wa kadzalika ghairuhu min al af'al. Maka penciptaan ini disebutkan di ayat yang sangat banyak. Menciptakan langit dan bumi, menciptakan surga dan neraka, ya kan? Ada banyak, yakni kaitan penciptaan dengan pihak lain gitu. Dan dia ada dua jenis, kata beliau, fi'lun muta'addi, yakni perbuatan yang membutuhkan atau yang berkaitan dengan objek, ila maf'ulin bih, mithlul khalq, fa innahu yaqtadi makhluqan. Yani memberikan konsekuensi ada yang diciptakan, yakni makhluk. Wa kadzalika razqun, begitu juga dengan memberikan rezeki. Ka qaulihi ta'ala, Allahu alladzi khalaqakum, dialah Allah yang menciptakan kalian. Tsumma razaqakum, kemudian memberikan kalian rezeki. Tsumma yumitukum, kemudian mewafatkan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian lagi nanti pada hari kiamat. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai', ada enggak sekutu-sekutu kalian selain Allah yang mampu melakukan itu walaupun hanya secuil? Ini menunjukkan kekhususan Allah memberikan rezeki, menciptakan, mematikan dan menghidupkan. Makanya Allah katakan, Allah tantang, hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai', ada enggak sekutu kalian selain Allah yang mampu melakukan itu walaupun hanya sedikit yang dia lakukan dari menciptakan. Naam. Wa kadzalika al-huda wal idlal, begitu juga ketika Allah memberikan hidayah, ahda kan gitu, yahdi. Naam, hada yahdi. Wa al-idlal, kemudian al-idlal yakni menyesatkan. Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan petunjuk dan menyesatkan. Wa ta'lim, dan memberikan ilmu, mengajarkan. Wal ba'ats, membangkitkan. Wal irsal, yang mengutus, mengirim. Wat taklim, yang mengajak berbicara. Wa kadzalika ma akhbara bihi min qawlihi, begitu juga sebagaimana yang Allah kabarkan dengan ucapannya di surah Fussilat ayat 12, faqadahunna sab'a samawat fi yawmayn, faqadahunna sab'a samawat ay fakhalaqahunna, artinya Allah menciptakan langit kan gitu dan bumi, sab'a samawat, sab'a samawat fi yawmayn, 7 lapis langit dalam 2 hari. Fasawahunna sab'a samawat, kemudian menyempurnakannya sab'a samawat, menyempurnakan 7 lapis langit. Wa qawluhu was-sama'u banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un, dan dialah Allah yang menciptakan langit. Bi'aidin artinya biquwah, dengan kekuatan.
طيب وقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. Dialah Allah yang menjadikan bumi terbentang dan langit tinggi. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan menurunkan air dari langit. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan mengeluarkan dengan air tersebut dari buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Wa qalu fil ayatil ukhra, ayat yang lain, Allahu alladzi ja'ala lakumul arda qarara. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian bumi qararan, was samaa binaan. Begitu juga qararan artinya terbentang, dan langit yang tinggi. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, dan membentuk kalian, yani menggambar kalian, dan dialah yang penggambar atau pembentuk yang paling baik. Wa razaqakum minat thayyibat, memberikan kalian rezeki dari yang baik-baik. Wa hadha fil Quran katsir jiddan. Naam. Maka perbuatan yang Allah lakukan seperti ja'ala, khalaqa, maka ada kaitannya dengan makhluk, ya kan? Ada kaitannya dengan makhluk. Min babi faidah, ja'ala dalam bahasa Arab ada dua makna. Apabila maf'ulnya, objeknya satu, itu artinya menciptakan. Wa ja'ala adh-dhulumat wan nur, artinya wa khalaqa, menciptakan. Tapi kalau ja'ala yansib maf'ulain, objeknya ada dua, artinya sayyara, mengubah. Artinya mengubah. Begitu juga kadang ja'ala apabila berkaitan dengan dua objek, bisa maknanya meyakini. Bisa maknanya meyakini. Sebagaimana Allah katakan apa? Wa ja'ala al-malaikata ibadur rahmani inathan, ya kan? Asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa tus'alun. Artinya mereka meyakini, mereka jadikan, maksudnya mereka yakini bahwa para malaikat hamba-hamba Allah ini inathan, artinya anak-anak Allah yang perempuan. Ini orang-orang kafir. Apakah mereka menyaksikan penciptaan para malaikat? Dan mereka akan ditanya tentang apa yang mereka katakan dan atau yang mereka dakwa. Nah, wal af'alul lazimah, perbuatan yang lazim, ka qouli ta'ala thumma istawa ila as-sama', thumma istawa ila as-sama', kemudian Allah istiwa ila as-sama'. Bagaimana kita bisa memahami bahwa perbuatan itu lazim atau muta'addi? Yang paling mudah memahaminya, fi'il lazim apabila berkaitan dengan pihak lain harus dengan huruf ta'addi. Harus dengan huruf ta'addi, makanya bisa dengan ila atau dengan ala. Nah, contohnya zahaba. Zahaba ila, iya kan? Al-masjid. Enggak bisa zahaba masjid. Zahaba Zaidun al-masjid. Ini tidak dikenal dalam bahasa Arab grammarnya. Itu dia untuk membedakan perbuatan yang lazim dan mutaaddi. Makanya istiwa ini dia fi'il lazim, tapi bukan berarti tidak ada kaitannya secara mutlak dengan pihak lain. Buktinya Allah istiwa, meninggi. Nah, perbuatannya itu secara zat tidak ada kaitannya dengan pihak lain, tapi asarnya ada kaitannya dengan pihak lain. Makanya Allah sebutkan dengan ala, artinya meninggi di atas al-arsh. Begitu juga hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Jadi tidaklah orang-orang kafir itu mau menunggu kecuali sampai nanti Allah datang. Nah, dari awan, kan itu, yakni menjadi pecah, kemudian para malaikat pun datang
dan ditegakkanlah pada hari itu. Wa ilallahi turja'ul umur. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikat aw ya'ti rabbuk aw ya'ti ba'du ayati rabbik. Tidaklah mereka mau beriman, ini orang-orang kafir, sampai nanti para malaikat datang, atau Allahnya yang datang, atau sebagian ayat-ayat Allah datang. Ini tanda-tanda hari kiamat. Itulah diantaranya terbitnya matahari dari sebelah barat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari ketika datang tanda-tanda Rabbmu. Naam. Wa qauluhu ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan para malaikat wa ja'a rabbuk, dan Rabbmu datang, begitu juga dengan para malaikat bersaf-saf. Ini menunjukkan yang datang adalah Allah dan para malaikatnya. Makanya waw di situ apa? Yakni ma'tuf ala ja'a, kan gitu. Kadzalika al malaikah ja'a saffan saffa. Begitu juga para malaikat bersaf-saf, bisa juga dalam keadaan halian, keadaan para malaikat dalam keadaan bersaf. Baik. Wa qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim, as-sifatu naw'an, sifat terbagi menjadi dua. Ahaduhuma ma lahu ta'alluq bil makhluq, ada sifat yang berkaitan dengan makhluk seperti al-qudrah wal masyiah wal rahmah wal ilm. Ma lahu ta'alluq bil makhluq, yani laysa lahu ta'alluq, kan gitu. Naam. Ma di situ alladhi lahu ta'alluq bil makhluq wa laysa lin nafi, yang memiliki hubungan dengan makhluk seperti al-qudrah, al-masyiah, wal rahmah, wal ilm, was sama' al basar. Qala wathani ma la yata'allaq bihi kas-sifatil lazimah kal hayati wal jamal. Kemudian sifat yang tidak berkaitan dengan makhluk seperti sifat hidupnya Allah atau sifat indah bagi Allah. Innallaha jamil wa yuhibbu al-jamal. Makanya mahabbah itu sifat mutaaddi, berkaitan dengan makhluk, kan yuhibbul jamal. Naam. فالحاصل أن الإيمان بصفات الله تعالى المتعدية يشمل الإيمان بالصفة وما دلت عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار، فنؤمن بأنه عليم وذو علم ولا تخفى عليه خافية. وأما الإيمان بالصفات اللازمة فيشمل الإيمان بالصفة وما دلت عليه من المعنى. إن شاء الله واضح. Kemudian yang keenam, kaidah yang keenam, ini diantara ummahatu atau ummati al-qaidah. Ada faedah kalau jamak dari ghairi zawi al-uqul dikatakan ummat, tapi kalau yang berakal dikatakan ummahat. Naam, karena kaidah ini kan maknawi, laisa lahul aql, karena secara makna dia dikatakan ummat. Baik. Yang keenam ini apa kaidahnya? Al-qawlu fi ba'd as-sifat kal qawli fi sa'iris sifat. Berbicara atau hukum pada sebagian sifat Allah, berbicara tentang hukum pada sebagian sifat Allah, berbicara tentang hukum sebagian sifat Allah memiliki konsep yang sama dengan sifat yang lain, memiliki konsep yang sama dengan sifat yang lain. Dan kaidah ini disematkan atau dicetuskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di kitab Tadmuriyah dan ulama yang sebelum Ibn Taimiyah. Al-qawlu fi sifati itsbatan wa nafyan kal qawli fi ba'dhi al-akhar. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ketika berbicara pada sifat Allah, baik itu dalam bentuk menetapkan atau menolak, maka itu sama dengan berbicara tentang sifat Allah yang lain. Wa tafriq bainaha tafriqu baina al-mutamathilat
wa tafriqu bainal al-mutamathilat tanaqud. Ini kaidah. Ketika membedakan antara sesuatu yang konsepnya sama, maka ini di antara bentuk kontradiksi. Ketika membedakan antara dua perkara yang konsepnya sama, ini sifat, ini sifat. Ketika ini dibedakan, maka ini menunjukkan kontradiksi. Wat tanaqud dalilun ala butlanil madhhab. Kontradiksi menunjukkan kesalahan sebuah konsep. Wa bihadhihi al-qa'idah, maka dengan kaidah ini yuraddu 'ala al-asy'ariyah, maka kita bisa membantah Asy'ariyah wa nahwihim, atau yang semisal dengan mereka seperti Maturidiyah, alladzina farraqu baina as-sifat, yang di mana mereka membeda-bedakan antara sifat. Fa athbatu ba'daha wa nafau ba'daha. Asy'ariyah menetapkan 7 sifat dan menolak sifat yang lain. Wa 'alal Mu'tazilah, begitu juga kita bisa membantah Mu'tazilah, alladzina farraqu bainal asma'i was sifat, di mana mereka membedakan antara nama dan sifat. Bal yuraddu bihi 'ala jami'il mu'attilah, bahkan kita bisa membantah seluruh orang-orang yang menolak sifat Allah Jalla wa Ala. Adzan, fadhal. Baik. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa kaidah ini di antara ummati al-qawaid, induk dari kaidah pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berbicara tentang sebagian sifat Allah, konsepnya sama dengan berbicara pada sifat Allah yang lain. Kita ambil contoh biar lebih memudahkan untuk memahami dan memperjelas kaidah. Orang-orang Asy'ariyah menetapkan 7 sifat. Menetapkan 7 sifat. Walaupun mereka berselisih tentang penetapan sifat Allah, sebagian mengatakan 7, sebagian mengatakan 20, dan sebagian mengatakan 40. Akan tetapi konsep dari penetapan itu ada pada 7 sifat. Karena ketika mereka menyebutkan sifat yang 20 itu, ada yang bukan penetapan tapi dalam malah penafian. Jelas yang kita hafal dulu kan di zaman-zaman MTS, bukan MTS, sekolah Arab. Wujud qidam baqa mukhallafatul lil hawadithi. Nah, makna mukhallafatul lil hawadithi artinya tidak sama dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'. Tapi maksud mereka bukan menetapkan sifat kemudian menghilangkan persamaan sifat tersebut dengan sifat makhluk, tapi mukhallafatul lil hawadithi artinya Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan. Karena apa? Manusia punya tangan, manusia punya wajah. Ahlus sunnah berbeda. Ahlus sunnah menetapkan wajah sebagaimana yang Allah tetapkan, menetapkan tangan sebagaimana yang Allah tetapkan. Akan tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia, wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia. Ini konsep yang benar, bukan menolak sifat itu. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah memiliki sifat wajah, Allah memiliki sifat tangan, wahakadha. Wadih. Kembali kepada kaidah, ketika mereka menetapkan 7 sifat, kita ambil 7 sifat biar mudah, karena ini yang mereka sepakati. Di antaranya sifat as-sam'u wal basar, mendengar dan melihat. Sifat as-sam'u wal basar. Sebenarnya syarah penetapan Asy'ariyah terhadap 7 kaidah ini membutuhkan jalsah, maksudnya membutuhkan kajian lebih dalam, tapi ini kita ringkas. Mereka menetapkan mendengar dan melihat bagi Allah, as-sam'u wal basar. Tamam. Kemudian menetapkan sifat al-ilmu wal qudrah, ilmu dan kudrat. Kemudian menetapkan sifat al-iradah,
kemudian menetapkan sifat al-khalq. Adapun sifat al-kalam, mereka menetapkan sifat berbicara bagi Allah, tapi mereka mengatakan al-kalam ay kalamun nafs, berbicaranya Allah di dalam dirinya, tidak dengan huruf dan suara. Taib, kita ambil yang lebih jelas, mendengar dan melihat, ya kan? Karena mereka menetapkan sifat mendengar dan melihat. Kalau kita baca kutub-kutub mereka, mereka sepakat pendengaran Allah dan penglihatan Allah tidak berkaitan dengan yang dilihat dan yang didengar. Laisa lahu ta'alluq baina al-masmu'i wa baina al-mar'i. Tak ada hubungan antara pendengaran Allah dengan sesuatu yang terdengar, dengan suara yang didengar, dan penglihatan Allah tidak berkaitan dengan sesuatu yang dilihat. Sebagian mereka mengatakan mendengar dan melihat adalah ilmu. Sebagian mereka mengatakan mendengar dan melihat adalah ilmu, ditarik ke makna ilmu. Sementara Ar-Razi menetapkan mendengar itu idrak, yakni menjangkau suara dan menjangkau yang dilihat, tapi tidak terjadi jangkauan. Subhanallah. Kata mereka tanjizi. Ada saluhi, ada tanjizi. Ala kullin, kenapa? Karena kaidah mereka Allah itu tidak boleh terkait dengan hawadis. Kembali ke makna hawadis. Tidak ada aksi. Makanya, apakah mendengar dan melihat itu sifat fi'liyah atau dzatiyah? Ini kayaknya udah kemarin kita tanya kan? Abu Darda. Jika dia dzatiyah. Terus? Naam, ahsant. Yani qarabta. Tersifatkannya Allah dengan mendengar dan melihat azali, dzatiyah, tidak memiliki permulaan. Terkaitnya pendengaran Allah dengan suara, terjangkaunya suara itu oleh Allah, dan terkaitnya penglihatan Allah dengan sesuatu yang dilihat, ini dikatakan fi'liyah. Wallah. Jelas wala enggak? Jelas wala enggak? Ketika penglihatan Allah berkaitan dengan yang Allah lihat, ini dikatakan fi'liyah. Begitu juga dengan pendengaran Allah terkait dengan yang terjadi dari suara, maka dikatakan fi'liyah. Maka inilah yang benar dan inilah yang difahami oleh akal dan sesuai dengan dalil. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Qad sami'a. Kapan Allah dengar? Setelah wanita ini datang kepada Nabi mengadu tentang suaminya. Sebelumnya sudah Allah dengar belum? Apa Rehan? Apakah Allah sudah mendengar seorang wanita yang mengadu kepada Nabi sebelum wanita itu mengadu? Apakah sudah mendengar? Belum mendengar. Tapi Allah sudah mengetahui. Allah sudah tahu kalau wanita ini akan mengadu. Tapi apakah Allah sudah mendengar suaranya? Ini berarti mendengar sesuatu yang enggak ada kalau kita katakan Allah sudah mendengar. Dan ini mustahil secara akal. Dan Ar-Razi juga menetapkan itu, yang dimana Ar-Razi Imam al-Asy'ariyah. Wah, makanya mereka bingung. Allah mendengar suara wanita ini ketika dia mengadu kepada Nabi. Sebelumnya Allah enggak mendengarnya karena belum terjadi apa yang mau didengar. Tapi Allah sudah mengetahui. Sebagian Asy'ariyah mengatakan udah tembakkan saja, mendengar dan melihat artinya ilmu. Artinya Allah mengetahui. Berarti memang tidak ada kaitan pendengaran Allah dengan suara, tidak ada kaitan penglihatan Allah dengan visuali, yakni yang terlihat, kan gitu. Wadah. Nah, kata mereka, kenapa kita kaitkan ke sini?
Karena kan kata mereka, kalian wahai Wahabi, mujassim, musyabbih, ini kata mereka ini tentang orang Ahlus Sunnah. Dan apa yang mereka katakan sebenarnya dikatakan juga oleh orang-orang sebelum mereka dari kalangan Mu'tazilah, Hasyawiyah. Dan inilah ciri khas Ahlul Bidah. Hanya mampu memberikan laqab. Antum mujassim, antum Wahabi. Terus kenapa kalau Wahabi? Coba jelaskan kesalahannya, kan gitu, bukan hanya sebatas memberikan julukan, udah. Kalau Asy'ariyah, kita menuduh mereka Asy'ariyah, ini pengakuan dari mereka. Mereka yang mengaku memang mereka Asy'ariyah. Bahkan Imam Syafi'i kata mereka Asy'ariyah. Sementara Imam Syafi'i meninggal, Abul Hasan Al-Asy'ari belum lahir, tapi ditembak mereka Asy'ariyah. Bahkan sahabat kata mereka Asy'ariyah. Ketika Ahlu Sunnah Salafus Saleh menetapkan sifat menciptakanlah contohnya, atau menyayangi, al-mahabbah, atau mencintai, kan mereka menolak sifat mahabbah. Kata mereka, mencintai ini tidak layak bagi Allah. Tidak layak bagi Allah. Kenapa tidak layak wahai Asy'ariyah? Karena mencintai ini menunjukkan kelemahan. Tidak layak bagi Allah karena ini macam manusia. Tapi apa kamu bilang dengan mahabbah yuhibbullah, kan gitu? Nah, kata mereka iradatul ihsan, keinginan Allah untuk memberikan kebaikan, atau iradatul thawab, atau keinginan Allah untuk memberikan pahala. Ini yang lebih layak. Lihat, mereka bukan menolak sifat itu dengan dalil, tapi dengan akal, kan gitu. Tidak layak bagi Allah. Kan niat mereka tanzih, mensucikan. Maka kita katakan, kalian ketika ingin mensucikan Allah dari manusia dengan menolak sifat mencintai, jatuhnya juga kalian pada menyamakan Allah dengan manusia. Manusia pun memiliki sifat iradah. Iya kan? Manusia pun memiliki sifat iradah. Kata mereka apa? Iradah Allah tidak sama dengan iradah manusia. Subhanallah. Kenapa enggak katakan langsung kecintaan Allah tidak sama dengan kecintaan manusia sehingga engkau selamat dan engkau menetapkan juga sifat iradah? Kita katakan di antara kecintaan memang lawazimnya, konsekuensinya keinginan Allah untuk membalas hambanya dengan kebaikan. Tapi kita tidak boleh menafsirkan kecintaan dengan lazim dan menolak asal kecintaan. Kita menetapkan Allah mencintai dan menetapkan konsekuensi sifat Allah dengan sifat yang lain. Begitu juga dengan tertawa. Sifat tertawa Allah, kelazimannya Allah menyayangi, Allah memberikan kebaikan, tapi bukan itu makna tertawa. Tetapkan Allah tertawa. Adapun konsekuensi sifat Allah dengan makhluk, kalau tertawanya manusia, karena manusia makhluk harus nampak giginya, harus bersuara hahaha hihihi, maka ini disucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita fahami makna tertawa. Karena kalau kita katakan tidak ada yang tahu makna tertawa kecuali Allah, berarti apa beda makna tertawa secara umum dengan kaki? Ya udah, kaki, tertawa, wajah sama semua. Inilah konsekuensi dari tafwid. Nah, imma kalian tetapkan seluruh sifat Allah dan kalian katakan tidak sama dengan makhluk konsekuensinya, atau kalian tolak seluruhnya. Bilang Allah tidak ada, biar jadi ateis kalian, supaya selamat dari kontradiksi. Adapun kalian tetapkan sebagian, kalian katakan tidak sama, kemudian kalian tolak, maka ini kontradiksi. Ini kontradiksi. Wadih, ini makna kaidah al-qaul fi ba'd as-sifat kal-qauli fi sa'iri as-sifat. Baik, kita baca sedikit lagi pada zat. Al-qaulu fi as-sifat kal-qauli fi dzat. Berbicara tentang sifat Allah hukumnya sama dengan berbicara pada zat Allah. Ini mirip dengan kaidah yang sebelumnya, tapi lebih umum. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-qaulu fi as-sifat kal-qauli fi dzat. Berbicara tentang sifat Allah hukumnya sama dengan berbicara tentang zatnya Allah. Fa inna Allah laisa kamitslihi syai'.
karena Allah itu tidak sama konsekuensinya dengan makhluknya. La fi dzatihi wala fi sifatihi, baik pada zatnya atau pada sifatnya, wala fi af'alihi, tidak juga dengan perbuatannya, artinya konsekuensinya. Fa idza kana lahu dzatun haqiqatun, apabila Allah memiliki zat dan itu secara hakikat, yakni ada di kehidupan real, maksudnya di yang nyata ini ada, la tumathilu az-zawat, tidak sama dengan zat yang lain. Fadzatu muttasifatun bi sifatin haqiqatin la tumathilu sifati sa'iriz zawat, maka zat Allah juga disifatkan dengan sifat yang tidak sama dengan zat makhluk manapun. Fa idza qala as-sa'ilu, kalau seseorang bertanya, kaifa istawa 'alal arsy, bagaimana Allah meninggi di atas arsy? Qila lahu kama qala Rabi'atu wa Malik wa ghairuhuma, maka kita katakan kepadanya sebagaimana dikatakan Al-Imam Malik dan Imam Rabi'ah dan yang selainnya. Al-istiwa'u ma'lum, tuh makna meninggi itu diketahui, istiwa. Wal kaifu majhul, bagaimana Allahu a'lam, kan gitu. Wal imanu bihi wajib, kita imani bahwa Allah meninggi di atas arsy itu wajib. Was su'alu anil kaifiyati bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana itu bid'ah. Dan beginilah konsep seluruh nama dan sifat Allah. Li'annahu su'alun amma la ya'lamuhu al-bashar, karena itu bertanya tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Wala yumkinuhum al-ijabatu anhu, dan tidak mungkin bagi seorang hamba untuk menjawab tentang bagaimana sifat Allah. Wa kadzalika idza qala kaifa yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, kalau juga ada yang berkata bagaimana Allah turun ke langit dunia, qila lahu kaifa huwa, silahkan tanya kembali dia bagaimana Allah itu, coba jelaskan. Fa idza qala la ana la a'lamu kaifiyatahu, kalau dia berkata aku enggak tahu bagaimana Allah bentuknya, zatnya, qila lahu wa nahnu la na'lamu kaifiyata nuzulihi, maka dikatakan juga kepadanya kami tidak mengetahui bagaimana turunnya. Idzil ilmu bi kaifiyatis sifah yastalzim al-ilm bi kaifiyatil mawsuf, mengetahui kaifiat tentang sifat tertentu memberikan keharusan mengetahui tentang yang disifatkan. Ya kan? Kita tahu bagaimana manusia turun karena kita tahu bagaimana manusia itu sendiri. Kita tahu hujan itu turun karena kita tahu bagaimana itu hujan itu sendiri. Ya enggak? Nah, helikopter turun bagaimana? Kita tahu karena helikopter itu kita tahu bagaimana bentuknya. Lawazimnya kita mengetahui. Roket, benda-benda yang kita saksikan kita mengetahui turunnya bagaimana karena kita mengetahui zatnya bagaimana, fisiknya bagaimana, konsepnya bagaimana. Wadah. Wa huwa far'un lahu wa tabi'un lahu, karena mengetahui zat itu adalah konsep untuk mengetahui sifat, ya kan? Karena kita tidak mengetahui bagaimana zat Allah, kita juga tidak mengetahui bagaimana bentuk dari sifat Allah. Fa kaifa tutalibuni bil ilmi bi kaifiyati sam'ihi wa basarihi wa taklimihi wa nuzulihi wa istiwa'ihi wa anta la ta'lamu kaifiyata dzatihi. Bagaimana mungkin engkau memintaku untuk mengetahui bentuk, konsep bagaimana sifat melihat Allah, mendengar Allah, berbicaranya Allah, turunnya Allah, istiwanya Allah, sementara engkau tidak mengetahui bagaimana bentuk zatnya. Wa idza kunta tuqirru bi anna lahu dzatan haqiqatan, apabila engkau menetapkan, engkau meyakini Allah memiliki zat yang sebenarnya, yang hakiki, thabitan fi nafsil amr, mustawjibatan li sifatil kamal, kita yakini Allah memiliki zat yang memberikan konsekuensi sifat sempurna, la yumathiluha syai', tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang menyerupainya. Fasam'uhu wa basaruhu wa kalamuhu wa nuzuluhu wa istiwa'uhu thabitun fi nafsil amr, maka pendengaran Allah, penglihatan Allah, berbicaranya Allah, turunnya Allah, istiwanya Allah, wajah Allah, kaki Allah, tangan Allah, seluruhnya itu ada bagi Allah Jalla wa Ala. Wa huwa muttasifun bi sifatil kamal, dan dialah Allah tersifatkan dengan sifat yang sempurna, allati la yushabihu fiha sam'ul makhluqin wa basaruhum, yang dimana sifat makhluk dari pendengaran mereka, penglihatan mereka tidak menyerupai
pendengaran Allah dan penglihatan Allah. Wa kalamuhum wa nuzuluhum istiwa'uhum, tidak juga menyerupai berbicaranya manusia, turunnya manusia dan istiwanya manusia. Perlu diperhatikan ketika kita mengatakan Allah berbicara, bukan berarti kita menolak suara Allah, tapi lawazimnya yang kita tidak mengetahui. Kan kita faham manusia berbicara nggak bisa kalau nggak ada mulutnya. Ya enggak? Manusia tidak bisa berbicara kalau tidak ada mulut, lisan, pita suara. Ketika pita suara terganggu susah kan gitu. Ada dahak, ada batu. Ini manusia. Inilah yang dikatakan kaifiyat dari konsekuensi. Akan datang insyaallah. Ini inti dari seluruh kaidah. Apabila seseorang menetapkan ini, maka dia akan selamat dari syubhat at-ta'til dan syubhat at-tamthil. Lawazim khasa'is sifatil makhluq la talzim fi sifatillah, bal huwa munazzahun anha subhanahu. Naam. Di antara syubhat mereka akan disebutkan nanti insyaallah. Mereka mengatakan tidak boleh bagi Allah tarkib, tersusun. Syubhatut tarkib. Ini di antara syubhat falasifah. Karena kata mereka Tuhan itu tidak boleh tersusun. Apa makna tidak boleh tersusun? Berarti tidak boleh ada sifat. Ini penolakan zat, karena zat itu tidak mungkin ada kecuali ada sifatnya. Iya enggak? Zat itu ada karena ada sifatnya, dan yang paling sedikit adalah sifat al-wujud. Kecuali kalian mengatakan Allah itu ada, tapi wujud Allah itu wujud maknawi. Dan memang sebagian mereka mentasrih bahwa wujud Allah wujud maknawi, dan ini sebenarnya ta'til dzatillah, penolakan terhadap zat Allah. Macam ateis lah memang. Makanya kata mereka Allah ada tapi tidak bertempat. Kalam batil. Apa yang kalian maksud dengan tidak bertempat? Apa yang kalian maksud dengan tidak bertempat? Berarti enggak ada. Iya kan? Cuma keberadaannya itu di pikiran manusia. Hakikatnya zatnya berarti enggak ada. Sama seperti ilmu kan, misalnya wujud i'tibari, itulah yang kita katakan misalnya kekuatan. Kekuatan begitu saja bisa enggak ditunjukkan? Barizki, coba tunjukkan kekuatan. Amrun i'tibariyun, perkara tinjauan yang tidak bisa difahami kecuali dengan selainnya. Antum kan akan bertanya, kekuatan ngapain? Ngangkat besi. Suka dilakukan dulu ngangkat besi baru terlihat. Tapi kalau ditunjukkan nih kekuatan. Nih, ini otot bukan kekuatan. Wallah. Ya, ini kekuatan itu tidak difahami secara zat sampai ditunjuk dulu pihak lain. Iya enggak? Berbeda dengan air. Ini air. Wallah, dia memiliki zat. Iya kan? Enggak perlu kita tunjuk dulu, oh ini air itu putar keran. Ya maksudnya zatnya di situ. Maksudnya tinggal tunjuk ini air. Berbeda dengan kekuatan. Coba tunjukkan kekuatan. Suka dilakukan dulu apa? Ngangkat. Itu pun berarti kayak gitu loh, berarti kalian fahami Allah itu. Wujud i'tibari. Zatnya itu tidak ada berarti. Di kehidupan real maksudnya enggak ada berarti. Makanya kata mereka Allah itu ada tapi tidak bertempat. Enggak ada berarti memang. Itulah kata mereka, tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di atas, tidak di bawah. La dakhilal alam wa la kharijal alam. Ini ada bahas khusus membahas tentang ini. Ini konsep filsafat, konsep Aristoteles, konsep Aflaton dalam menetapkan ketuhanan. Ini yang diikuti orang-orang yang mengaku yang paling aswaja. Ahlus sunnah wal jamaah. Ada pertanyaan? Tafadhal kalau ada pertanyaan. Pak Amin.
ada dua kaidah kita sampaikan tadi, ya kan? Sifat Allah fi'liyah terbagi menjadi dua, lazim dan muta'addi. Kesimpulannya bahwa lazim itu secara zat tidak ada kaitannya dengan pihak lain. Tidak ada kaitannya dengan pihak lain. Adapun muta'addi berkaitan dengan pihak lain seperti mengampuni, menciptakan, mencintai. Ini sifat apa? Muta'addi, ada kaitannya dengan pihak lain. Begitu juga dengan al-kalam, ada dia al-kalam wa taklim. Al-kalam itu berbicara sendiri, adapun taklim berbicara dengan pihak lain. Berbicara dengan pihak lain. Allah berbicara dan berbicara dengan pihak lain. Wadah. Wa kallama Musa taklima, kan gitu. Artinya yang diajak bicara itu ada, yakni Musa alaihissalam. Maka itu dia bantahan kepada Asy'ariyah dengan kaidah yang kita sebutkan, berbicara tentang sebagian sifat Allah, konsepnya sama dengan berbicara dengan sebagian sifat yang lain, ya kan? Kalian tetapkan keinginan bagi Allah, iradah, tapi kalian katakan tidak sama dengan iradah makhluk. Kami pun menetapkan sifat kecintaan, kami katakan tidak sama dengan kecintaan makhluk. Kami tetapkan sifat wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Samanya konsepnya seperti kalian ketika ingin mensucikan Allah, tapi kami dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan, sementara kalian menolak apa yang Allah tetapkan. Tujuannya sama kan gitu, tanzih, mensucikan, tapi cara kalian mensucikan kalian lakukan dengan cara-cara filsafat, dengan cara-cara tamthil, dengan cara-cara batil. Sementara kami melakukan pensucian sebagaimana apa yang Allah inginkan dan Nabi ajarkan. Taib. Kemudian yang kaidah berikutnya apa? Berbicara tentang sifat sama dengan berbicara tentang zat. Ketika seorang mengatakan misalnya bagaimana Allah turun, tanya bagaimana Allah, coba jelaskan. Nah, kalau dia katakan Allah enggak bisa bagaimanakan, maka kita katakan turun Allah pun tidak bisa dibagaimanakan. Maksudnya bagaimananya itu ada, tapi kita tidak mengetahuinya. Wah, kaifiatnya itu ada. Allah turun ke langit dunia itu ada kaifiat. Wajah Allah ada kaifiat, tapi kita enggak mengetahui. Itu dia maksudnya. Bukan enggak ada, ditolak enggak ada. Karena menolak kaifiat berarti menolak hakikat. Iya kan? Hakikat itu kan kaifiat. Misalnya kita menolak kaifiat wajah kucing, nggak ada kaifiat wajah kucing. Berarti apa? Kita tolak kucing punya wajah, ya enggak? Kalau kita katakan kucing itu tidak ada kaifiat wajahnya, berarti nggak punya wajah lah kucing itu. Nah, kita mengetahui bahwa ada kaifiat dari wajah Allah, na'am ada. Tapi bagaimana? Maksudnya kita yakini, tapi kita tidak mengetahui. Karena Nabi tidak pernah ajarkan, Nabi tidak pernah ceritakan, dan Allah pun mengatakan laisa kamitslihi syai'. Kaifiat Allah itu tidak sama dengan kaifiat makhluk manapun. Wa huwas samiul basir. Ini yang dikatakan al-qadar mushtarak dan qadar mumayyiz. Qadar mumayyiz, kadar yang menjadi keistimewaan, kadar pembeda bagi Allah adalah tidak samanya konsep dan lawazim, keharusan sifat Allah dengan makhluk manapun. Naam. Wadah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.